Hello? Hello? Podcast Network Asia. Halo listener, selamat datang di season kedua Podcast Hydran. Setelah menyelesaikan 100 episode di season pertama kemarin, Podcast Hydran akan kembali dengan konten yang lebih fresh dan mendalam nih. Di season kedua ini, Podcast Hydran juga sudah resmi berkolaborasi dengan Podcast Network Asia. Untuk kamu yang suka dengerin Podcast Hydran, di season kedua ini kamu akan mendengarkan konten dengan kualitas audio yang lebih baik dan juga tambahan konten Sexperimi. Penasaran kayak gimana? Dengerin terus Podcast Hydran di semua platform audio kesayangan kamu ya. Podcast Hydran, podcast dewasa pertama dan nomor 1 di kota Bekasi. Podcast Hydran, berhenti menonton, mulai mendengar. Websitenya? Ya ngebantu, web tuh faktor. Faktor 2, gue punya website pribadi, gue posting tiap episodenya di situ. Gue embed lah semua videonya, audionya. WordPress kan ada API-nya ya. Kalau lo mau nampilin tampilan tinggal embed aja audionya sama video, udah gampang lah. Itu udah ngebantu SEO banget sih. Berarti lu pas bikin title podcast lu itu judulnya? Ya iyalah, riset. Lu pikirin tuh? Pikirin. Gue bakal, kalau gue nulis title ini tuh betul, bakal kecari mana-mana gitu. Query-nya gimana? Google nge-query-nya gimana? Orang nyarinya dari mana? Ya. Makanya biasanya formatnya tuh number, misalkan gue episode berapa number, terus keyword, main keyword, baru long tail keyword, baru nama narasumber. Nah, nama narasumber itu wajib ada walaupun lu taruh paling belakang. Karena dari Google itu narik, query-nya tetap narik. Karena kan the number one faktornya tuh title-nya. Jadi title-nya itu nanti bakal di query sama Google lah. Baru nanti description-nya, baru nanti komen. Kalau YouTube kan lu kalau algoritma, pernah nyadar nggak kenapa lu ngetik ta kadang-kadang nemu lagunya cuma ta spasi ta. Karena query-nya Google itu narik seluruh elemen kontennya, misalnya walaupun dia di URL cuma ngambil code doang gitu. Jadi di YouTube itu yang di query itu title, description, history ke belakang, related, comment. Komen, reply to comment. Jadi semuanya ketarik. Makanya ketika lu narik ini, misalkan lu nyari kayak dulu ada lagunya yang lagunya DJ siapa yang Titanium. Kan dulu ada yang nggak tahu liriknya kan, yang I'm bulletproof, nothing to lose. Nah terus ada yang dulu Amburagul, MSU, barrel itu kan udah salah semua. Tapi ketika lu nyari itu, ketarik tuh data query-nya. Karena bisa aja di komentarnya ada ini mah lagunya Titanium dari DJ apa-apa gitu. Itu tuh tarik semua query-nya. Makanya gue tiap bikin sistem querying website pasti gue ngikutin punyanya YouTube gitu. Oke. Nah, kalau gue nanya kayak gini nih. Misalkan yang tadi gue bilang kan gue ada project website yang buka jasa legalitas gitu, dan itu bukan di Jakarta kantornya tapi di Jawa gitu. Gimana biar ketika gue nyari jasa legalitas itu muncul tuh punya gue yang pertama? Oke. Cara paling pertama kalau lu mau optimize, lu harus research dulu. Ketika lu ngetik itu yang keluar apa, lu catat dulu tuh. Biasanya di halaman 1 itu ada 4 slot Google Ads, 4 di atas, 2 di bawah, 10 di tengah. 10 itu yang organik, 4 itu yang SEM, yang bidding, yang berbayar, yang ada AD-nya, ad. Yang ada tombol ad-nya itu. Ya, itu harus cek dulu. Lu catetin. Itu kan kelihatan nama websitenya. Lu kumpulin, lu jadiin satu, lu research ini web isinya kayak gimana. Gua view source tuh. Nggak usah view source. Nggak usah. Itu cukup sorot di tab atas kan ada title. Iya. Lu lihat titlenya apa.
Nah, biasanya formatnya itu adalah brand keyword dash keywordnya. Misalnya jasa legalitas lo namanya Willy and Friend, ya kan? Berarti brand keyword lo namanya Willy and Friend kan? Oke. Nah, lo harus masukin dulu Willy and Friend. Lo boleh pakai dash, boleh pakai pipe. Baru keywordnya, misalkan Willy and Friend, terus lo kasih pipe jasa apa tadi? Jasa konsultasi apa? Jasa konsultasi hukum di Jakarta Selatan misalnya. Iya. Nah, itu udah masuk tuh. Baru lu masukin ke description-nya. Willy and Friends adalah jasa konsultasi hukum di Jakarta Selatan terbaik, terupdate, itulah. Nah, kan ada tag keyword juga tuh di metanya. Nah, itu diisinya Meta keyword sekarang udah gak relevan. oh gitu. Dulu masih relevan. Nah, itulah gunanya lu ngecek update algoritmanya. Jadi ketika orang-orang SEO itu biasanya punya forum, dia tuh bakal mantau terus nih update algoritmanya Google tahun ini bakal ngeluarin apa. Nah, ketika dia update, misalnya sekarang ini udah nggak penting, kita tag yang di HTML misalkan, ini cabut aja, cabut. Terus kita mau nambahin ini, oke kita tambahin. Terus sekarang tuh pentingnya di algoritma bold text misalkan, keywordnya di bold, jadi kita boldin semuanya gitu. Jadi algoritma apa yang lagi sekarang common nih dipakai sama si Google supaya ngerank gitu. Itulah tugasnya SEO sebenarnya. Lu mantau update algoritma terbaru. Ya. Dulu tuh waktu di Detik isi beritanya itu ada tag namanya konten. Iya. Ya kan? Ya. Harus ditaruh di situ tuh kalau konten. Betul. Title taruhnya di title. Kalau title tuh H1 ya. Betul, Nah, heading itu structure. gitu. Heading structure tuh juga harus dipikirin. Kalau lu main konten kan heading structure lu. Nah, rumusnya heading structure itu, heading 1 itu cuma boleh ada 1 di setiap halaman website, nggak boleh ada 2. Nah, karena si Google itu ngedefine cuma 1. Walaupun kayak misalkan berita yang relate nggak boleh. Itu tapi, lu kalau mau itu jadiin H2 atau H3. Nggak boleh H1. H1 tuh cuma tiap halaman cuma ada 1. Itu udah rumus paling dasar. Iya. Oke. Kayak lu baca judul skripsi aja, ya pasti judul lu 1 kan? Iya. Nah, heading 1 itu kayak gitu penerapannya. Oke. Google ngedefine tiap halaman itu cuma boleh punya 1. Karena kalau ada 2, Google tuh bingung. Ini yang mana yang jadiin ini utamanya gitu, karena important banget kan, dan itu faktor dasar. Makanya sebenarnya di SEO itu ada faktor dasar yang harus dipenuhin syaratnya, baru advance-nya. Kayak gimana caranya lu nampilin nanti di Google hasilnya bakal ada kayak gini, nanti ada thumbnailnya gini, ada bintangnya, ada ininya. Itu ada lebih itu SEO in advance lah. Di SEO modern ya. Kalau zaman dulu sama sekarang kan SEO-nya beda. Nah, itu bisa kalau orang-orang mau belajar kayak gitu tuh di mana, website apa gitu? Apakah Google punya sendiri semacam kayak dokumentasi SEO tuh kayak gini. Kalau lu ngomongin soal SEO-nya, Google itu nggak pernah ngasih tahu plek-ketiplek lu harus kayak gini supaya ranking 1. Nggak ada. Tapi ada guideline dasarnya. Gimana caranya lu mengoptimize sebuah website. Jadi faktor apa yang bisa bikin lu tuh ada di ranking 1? Faktornya tuh banyak, ada puluhan bahkan ratusan. Tinggal prioritinya lu naikin, karena cara optimasi tiap website tuh beda-beda. Misalkan gue optimasi media, terus gue tiba-tiba optimasi website resep, beda. Gue optimasi website finance, beda. Gitu, makanya gue kayak media gitu, ya gue udah tau lah kalau media tuh optimasi gimana. Terus gue di IDN tuh gue pegang media berita, sama gue megang Yami, which is Yami itu website resep. Nah, jadi gue harus optimize nih halaman resep. Misalnya gimana, gue ke query-nya gimana, ininya gimana, terus sitemap-nya gimana, terus skemanya gimana. Jadi kan di Google tuh ada kayak script yang menentukan result lo di Google lah. Script? Scriptnya bentuknya kayak gimana? Bentuknya JavaScript standar, paragraf JavaScript standar.
Itu tuh bisa nentuin ini loh. Terus di embed di website tuh. Scriptnya? Oh. Ada ininya sendiri lah, ada library-nya sendiri dari Google. Nah, Google tuh punya guideline. Jadi lu Google tuh punya namanya apa ya, bisa dibilang kayak skema structure data lah. Mungkin lu pernah denger. Nah, structure data itu cuma satu paragraf, tapi itu bisa nampilin result lu di Google. Jadi misalnya kalau resep tuh punya skema structure data khusus resipi ya. Resipi itu misalnya elemen yang ada di dalamnya yang akan ditampilin Google tuh thumbnailnya, time cooknya, lama masaknya, terus ratingnya, bahan makanannya, kayak gitu-gitu. Nah itu tuh bisa di struktur data lu tuh nanti bakal narik ini gitu. Jadi tiap website tuh beda-beda. Nah itu lu ketika mengoptimize sebuah website itu, lu mainannya di Google Analytics-nya atau lu butuh bantuan developer buat diterapin nih di websitenya juga? Oh, ya jelas karena eksekutor adalah developer kan. Oh, ya kan? Berarti lu nggak pure di Google Analytics-nya doang ya? Nggak, kalau Google Analytics itu kan sebenarnya lu cuma buat ngelihat datanya doang nih. Ya kan, data yang masuk, traffic lo berapa. Jadi kalau di SEO itu, kalau analytics kan biasanya dipakai buat semua divisi ya. Kalau yang khusus buat SEO itu makanya Google Search Console. Oh iya. Webmaster. Nah itu buat narik data keywordnya, seberapa banyak traffic lo dari organik, klik lo berapa, CTR lo berapa gitu. Nah kalau misalkan gue mau nerapin, gue mau bikin websitenya jadi tampilannya kayak gini, goalnya kayak gini, syaratnya kayak gini, guideline-nya gini. Karena nggak semua developer ngerti SEO, ya kan? Karena developer taunya ya udah eksekutor doang. Even developer pun kadang nggak aware sama title-nya. Kayak misalkan dia develop website, title-nya ditulis home, ya home doang gitu. Home, udah home, ya kan? Itu kan lu harus diupdate gitu. Makanya kadang kalau gue bikin website yang CMS-nya custom, itu pasti gue bakal minta tolong, nih gue punya default fitur yang harus lo bikin. Nanti ini nariknya ke sini, ini nariknya ke sini. Gue butuh satu kolom buat gue custom title. Jadi lu nggak capek-capek gonta-ganti hardcode. Jadi lu bikinin gue di front end CMS-nya. Jadi gue yang testing gini. Gue butuh fitur ini, gue butuh satu kolom buat kasih gue akses ke slot buat di header misalnya. Nanti gue bakal eksperimen di situ, nyelipin apalah gitu, daripada gue capek-capek tolong gini, gantiin ini, update ini hapus. Mendingan lo bikinin gue satu slot aja, tapi kalau gue taruh slot ini di CMS, script gue kepanggil ke front end gitu. Itu doang. Jadi kita ngedukasi developernya juga. Iya. Oke. Terus kalau ini tuh biasa tuh kalau gue nyari apapun di Google, kadang ada yang kalau website itu nyantumin alamat, misalkan gue ngetik ini deh bineka.com gitu ya, resultnya itu sampai ada Google Maps-nya juga gitu. Nah itu gimana biar bisa muncul kayak gitu tuh? Nah itu berarti lu harus combine. Google Maps itu di-generate dari My Business. Makanya, jadi kalau di SEO itu ada dua. Satu SEO on page, satu SEO off page. On page itu adalah effort yang lo lakukan di website lo. Misalnya lo megang Bineka. Binekanya skripnya mau lo kotak-atik, desainnya, layoutnya mau kayak gini, sidebarnya begini, nanti ini kayak gini, query-nya kayak gini. Itu semua lo lakuin di dalam website kan? Nah itu on page. Nah ada off page. Off page itu effortnya lo lakukan di luar website. Jadi lo nggak di dalam website lo nih, lo ngerjainnya di luar. Kayak misalkan contoh paling gampang di luar itu kan faktornya banyak ya. Kayak misalkan gue mau ngirim press release, misalkan gue ngirim press release ke Detik tentang Bineka ngeluarin fitur baru tentang laptop berteknologi artificial intelligence. Misalnya lu itu produk unggulan lu kasih press release, terus nanti lu kasih hyperlinknya. Nah itu kan effortnya lu lakukan di luar website, tapi ada impactnya karena lu ngasih hyperlink misalnya
ke website lu. Atau lu bikin postingan di forum. Misalnya lu lagi bahas tentang, misalnya Kaskus punya forum teknologi. Lagi rame nih, aduh gue lagi nyari laptop, terus lu masukin, ini Beneka ada produk baru nih, gini-gini nih, lu kasih, ini lu lihat nih, lu reviewnya, lu kasih gambarnya, lu kasih linknya, lu kasih panduannya, landing page-nya. Nah itu juga termasuk. Itu kan effortnya semua lu lakukan di luar kan, bukan di Benekanya kan. Terus kalau yang Maps, lu mainnya di Google My Business. Google My Business itu fungsinya adalah nge-optimize information semua yang ada dan terkait dengan website lu. Paling gampang itu asal lu udah diverifikasi sih. Google My Business-nya lu verifikasi. Kayak lu bikin, misalkan lu bikin jasa konsultasi Willy and Friends. Nah lu bikin tuh Google My Business-nya. Nanti Google My Business-nya minta verifikasi lu verifikasi. Terus nanti lu kan bakal ngisi data tuh, kayak nomor telepon, alamat, website. Nah itulah connect di situ. Makanya ketika lu ketik Beneka, ada alamatnya di sini gitu. My Business-nya itu berbayar ya? Enggak lah, free. Oh free tuh, free. Kalau My Business tuh free. Iya, biasanya kan ada itu tuh, sampai ada tulisan buka jam berapa sampai tutup jam berapa. Betul gitu. sekali, itu semua kita yang isi. Jadi apa ya? Kayak paling gampang tuh ya pakai yang gratis dulu sih gitu. Enaknya gitu sih. Nah, nih misalnya ya, ini kan ada, misalnya gue pakai brand keyword gue nih, ini ada Maps kan. Nah terus nanti di bawahnya itu bahkan gue bisa posting ininya, nih postingan gue, promo gue nih. Oke. Nah ini tuh ngebantu. Nah ini kan lo klik misalnya ada promonya nih. Nah nanti lo lihat learn more-nya, larinya ke website gue. Gitu. Nah itu off page. Sama ada ini website yang lu ngetikin website itu, result di Google-nya itu ada kolom search website lu. Oh, settling search box, kayak lu nyari barang di marketplace. Ya kan, kayak misalnya lu pernah nggak sih nyari Pinterest misalnya? Pernah nggak lo? Jadi bentar ya, gue coba ini ya, kayak gini bukan searchnya. Nah iya kayak gitu. Nah itu skema struktur data, part of script yang bisa nge-generate result kayak tadi. Gitu. Kalau kayak developer kan kadang lu harus jelasin ya, misalkan gue mau pasang script ini, script apaan nih, ntar ngerusak website nggak? Gini kayak gitu kan. Nah, kita jelasin. Ini guideline-nya ada. Nanti resultnya bakal kayak gini, makanya gue minta tolong dong. Makanya SEO itu sebenarnya di tengah-tengah, ditampol developer, ditampol redaksi, ditampol marketing gitu. Kayak gitu-gitu sih. Itu yang bikinin script itu dari SEO-nya? Iyalah, SEO lah, berdasarkan guideline. Berarti orang SEO itu ngerti. Harus ngerti. Oh. Sebenarnya bukan ngerti coding ya, ngerti logic. Sama ngejelasin ke developer. Jadi tapi kan yang bikin script lu, orang SEO. Iya, scriptnya udah ada nih. Oh, scriptnya udah ada. Enggak, scriptnya kayak udah ada template-nya. Nah, gue tinggal narik-narik query-nya. Misalkan algoritmanya dari script ini kan ada ini apa? Script JavaScript, JSON, ini nariknya dari sini. Gue tinggal jelasin ke lu. Ini nanti lu narik dari sini ya, nanti lu narik dari sini ya, nanti lu narik dari sini ya, gitu. Nariknya tuh maksudnya narik dari mana nih? Misalnya gini, gimana ya gue ngejelasin ke lo? Kayak misalkan ada potongan skrip, lu udah pernah bikin skema struktur data belum? Kayak gimana sih bentuknya? Gini. Jadi intinya misalkan lu bikin sebuah website, yang lu tahu kan nih, lu bikin aja udah skripnya kayak gitu misalnya kan. Di Google itu ada kayak guideline. Nah nih ya, misalkan gue ambil contoh guideline-nya. Website resep. Lo tahu kan kalau website resep kalau muncul misalnya gue cari resep nasi goreng misalnya ya. Munculnya kayak gini nih. Kayak gini video atau kayak gini misalkan YouTube Short atau kayak gini related. Ada bintangnya, ada segala macam gitu. Nah ini itu ada guideline buat skemanya. Nah skemanya itu contoh skripnya ya kayak gini nih.
Nah, nanti gue minta tolong sama lo. Will, nih nanti source-nya kayak gini. Nanti ini title-nya lu tarik dari title halaman websitenya. Nanti type-nya ini lu bikin aggregate rating. Nanti rating value-nya lu tambahin di script-nya berdasarkan rating si halaman tersebut misalnya. Atau rating count-nya berapa. Terus nanti type-nya video object tuh nanti lu tarik dari sini, kayak gitu. Nah, kayak gitu. Jadi gue harus jelasin ke lu. Ke developer lah gitu. Ini cara logiknya tuh begini skripnya bekerjanya. Oke, nangkep. Seru kan? Iya. Itu baru betul. Ya? Baru satu ya. Skemanya tuh ada puluhan ratusan lah skema. Struktur data. Termasuk COVID, ada skema khusus COVID juga. Oke. Update itulah Google keren emang keren. Tapi itu nggak bikin berat juga kan? Ya enggak dong. Itu kan cuma buat apa namanya? Perlu ngisipin Google Script juga nggak? Kayak apa? Kayak gimana maksud lo? Kayak misalkan apa ya? Tracking code. Iya, mirip-mirip kayak gitulah. Enggak sih, sebenarnya justru lebih berat file-file ini lo lah. File-file CSS lu sama JavaScript lu. Iya kan? Iya sih. Tapi kan seenggaknya itu gue ngelotnya di lokal gue kan. Beda ketika gue nembak Google dulu. Iya, makanya itu tergantung tipenya makanya. Kan tipe-tipe developer tuh beda-beda. Nah, makanya sekarang Google kan selalu rekomendasikan semua file JS sama CSS lu tuh di minify. Ya. Wajib tuh. Terus sekarang format image tuh semua harus dibikin formatnya dia. Ada standarnya, maksimal berapa, ininya gimana, kalau tampil di depan tuh kayak gimana, format tipenya JPEG 2000 misalnya, JPEG XP misalnya, kayak gitu-gitu. Tergantung. Jadi ada guideline-nya sih sebenarnya. Asal lu sebenarnya gunanya orang SEO tuh gitu, ngasih tahu update. Alt di foto itu masih relevan. Masih alternative text karena fungsinya adalah itu buat image optimization. Kenapa? Karena lu pernah lihat gak sih gambar itu kalau lu sorot gambarnya muncul teksnya. Iya. Nah itu alternatif teksnya. Nah gunanya ketika orang nyari image dengan keyword tersebut itu muncul. Jadi itu fungsinya adalah buat ngebantu image optimization. Nah kalau misalkan orangnya aduh ini kan ribet di CMS nggak bisa nambahin custom alternative text, ya udah bisa nggak dibikin automate semua gambarnya itu ditarik alternative textnya dari judul. Bisa kan? Bisa. Itu dia. Tergantung lu cengli sama developer aja. Kalau gue kan ibaratnya gue udah ngerti nih, jadi gue selalu memposisikan diri as a developer. Jadi gue tahu sudut pandang lo ini gimana. Kan kadang ada orang yang SEO bukan backgroundnya developer, backgroundnya writer doang gitu misalnya. Nah dia nggak tahu kondisi di developer. Pokoknya gue maunya kayak gini, nggak mau tahu. Gitu. Nah, kadang-kadang kayak gitu tuh. Nah kalau gue kan udah ngerti, jadi gue biasanya bakal ngobrol dulu. Kurang lebih kayak gini fungsinya, lu kesulitannya di mana, fungsinya di mana. Jadi gue lebih tahu lah posisinya developer tuh kayak gimana. Gitu. URL masih sangat. Masih itu ya? faktor yang dasar loh, kayak title, URL, description, breadcrumb, masih sangat-sangat dasar lah. Sitemap, robots masih sangat-sangat relevan. Robot.txt itu masih ya? Robots itu kan buat lu ngatur halaman mana yang mau lu kontrol. Misalnya lu punya halaman JS atau lu punya halaman API yang nggak boleh diakses. Yang nggak boleh diakses. Iya. Ya jangan sampai diindeks, lu di robots lu setting aja. Oke. Banyak. Nah itu gue juga pengen ngangkat ranking website yang gue pegang itu sih. Nah bisa lah itu bisa. Baca guideline-nya dulu berarti ya, baru masang-masangin script gitu. Iya. Sama lu sebenarnya ngerti dasarnya dulu sih, kayak bagaimana bikin landing page yang bagus. Misalkan kayak lu nih bikin, biasanya desainer kalau bikin kan kayak wah mantep clean design, terus ininya gini. Tapi kan lu strukturnya juga harus lu baca. Misalkan
ininya di minify, terus struktur heading strukturnya title-nya cuma satu, sisanya ini heading 2 aja, terus nanti ada apa. Standar kan kalau lo corporate business kan, corporate web tuh misalnya feature image, terus nanti lo ada profile, jasa, testimoni kayak gitu-gitu kan. Itu kan lo harus bisa masukin skrip-skripnya itulah tadi biar lebih optimal aja. Kadang gue belajarnya dari ini itu website yang gede, yang sekiranya SEO-nya bagus, gue view source sih. Iya, ketimbang lo view source, mending lo install plugin. Plugin apa tuh? Plugin detektor misalnya, plugin SEO Score, terus, nah di plugin SEO Score atau plugin apapun itu, yang terkait SEO ya biasanya banyak itu, lo bisa tahu ini halaman websitenya bagus apa enggak. Oh gitu. Daripada lu view source. Nah view source itu kan kadang lu nggak nampilin JavaScript-nya misalnya, ya kan? Ada yang ya udah HTML doang gitu kan? Iya. Ada yang nggak kebaca. Nah kadang ada yang di hide. Iya. Tapi dasarnya gue pengen tahu dulu nih, dia mainin tagging HTML itu apa. Nah kalau lu pakai tools udah kebaca, lu tinggal klik doang. Oh. Taggingnya ini, heading 1-nya ini, heading 2-nya ini, heading 3-nya ini, meta description-nya ini, meta keyword yang diincar ini. Daripada lu capek-capek view source, coding semua gitu satu persatu kan. Ini gimana nih? Kalau plugin tuh lu udah tinggal klik, biasanya kayak add-on Chrome gitu lah. Kan ada add-on Chrome, klik langsung udah ada. Detail lah. Oh iya. Coba install coba dah. Capek-capek lu view source. Ya kan gue belum tahu tuh ada tools. Gue dulu juga view source sama kayak lu, cuma karena gue mungkin lebih suka view source kali ya, karena gampang. Tinggal komen U, Iya. udah nemu nih. Cuma kan kadang ada yang kadang nggak kebaca juga. Pun sebaliknya ya, kadang di tools bisa aja nggak kebaca, tapi di view source kebaca. Banyak kasus gitu sih. Kayak misalnya, lu tahu pre-render gak? Ya tahu gue tahu. Gue tuh ada masalah itu, kayak developer gue bikin pakai pre-render, terus HTML-nya nggak bisa dibedain halamannya. Maksudnya? Jadi gue tuh, lu tahu Canonical nggak? Canonical itu kan buat nunjukin ini websitenya halamannya apa. Nah pre-render itu dia satu eksekusi, template-nya sama, terus dia bisa manggil puluhan halaman website yang similar. Nah itu Canonicalnya nggak jalan semua. Jadi misalkan Detik ya, terus detik.com ada /news/apa gitu. Nah itu halamannya ke generate semua, tapi di Canonical ya semua masih detik.com doang, home. Oh. Wah kata itu, gue juga bingung gitu. Gimana? Oh ini kali maksudnya apa namanya? Apa sih ya? Aduh disebutnya apa sih? Nah, gue masih bingung sih. Ini kayak website nih, lu ngeklik menu A, nggak ke reload halaman, URL-nya berubah nggak? URL-nya benar, maksudnya URL di address bar kan? Iya berubah kan? Berubah. Pas lagi klik, nah. Tapi di Canonicalnya enggak. Iya itu. Jangan-jangan pas lagi ngerender HTML-nya itu nyangkut. Bukan nyangkut, apa namanya? Nggak lewat server side rendering. Oh, SSR. Iya, dia cumannya dari klien. Iya, dari klien. Oh. Jadi berarti kemungkinan terbesar itu ya. Iya, jadi pas di kliennya itu kalau lu view search, ya itu tampilan awalnya. Kalau lu klik menu A, lu view source lagi, itu sebenarnya view source yang di halaman pertama. Oh. Makanya ada yang nyaranin itu pakai SSR. Jadi dia ngerendernya di server. Pas udah ngeload halaman itu, sebenarnya dia si servernya itu ngasih halaman yang lagi lu buka. Ya itu juga jadi perdebatan sih. Developer sukanya apa, SEO-nya pengennya gimana, ya kan? Cuma balik ke ini sih, ke kebutuhan. Bukan. Preferensi. Bukan, lebih ke personalnya developer aja sih, jangan. Oh ya, nyamannya apa ya? Bukan nyaman sih. Apa dong? Lebih ke
lu mentingin ego lu atau apa nih? Ya. Kalau lu pengennya kemauan lu tapi nggak tercapai tujuan si perusahaan, ya nggak bisa. Ya nggak bisa juga ya. Ya lu harus ngalah gitu ya. Ngalah lah. Walaupun nggak bisa, gue sukanya ini karena ini lagi hype, ya nggak bisa gitu juga. Ya. Tergantung case-nya ya berarti. Iya. Ya itu tergantung si personal develop. Kalau dia dewasa sih harusnya sih bisa menerima. Iya, tapi kan kadang malas juga berantem gitu. Maksudnya ngapain anjing berantem? Nah kalau jadi berantem, aduh malas banget gue anjir. Tapi kalau berantem akhirnya nggak tercapai tujuan lu berarti tetap ngalah tuh. Ya gimana anjir? Maksudnya berarti SEO-nya nggak goals dong. Yang dimana itu harusnya tugas lu. Emang sering kejadian gitu. Makanya ada yang kadang-kadang untuk part yang ini gue nggak bisa deh. Gue optimize dari cara lain aja gitu. Ya lu harus mikir muter otak lah. Kan cara optimize banyak. Maksud gue satu ini sebenarnya ya gimana ya kalau gue daripada guenya nanti malah jadi toxic, ganggu mulu, berantem mulu, dianya juga bete, malah nanti tiap gue request apa ujung-ujungnya dia nggak mau ngerjain. Ya udahlah gue ngalah gitu. Ya gimana ya? Paling gue jadiin blocker lah, susah amat. Gue jadiin blocker lah, ya kan? Gue catat nih blokernya. Nih nggak mau ini, udah gitu. Udah beres. Iya sih. Ya kalau gue sih tipikalnya itu, gue ya ini mungkin karena ini kali. Pengalaman kerja aja, semakin lama lo kerja kan harusnya kan semakin dewasa tuh. Oh ya, semakin paham lah. Iya, bisa. Ya itu mah jam terbang aja sih gue mah. Ya masih muda kan menggebu-gebu. Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari Podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan, atau siapapun dan apapun.